Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan Reka Wahyudi, NIM 213. Di sini akan saya jelaskan tentang torakal dan cervical. Mari kita simak video berikut ini. Pada gerakan yang pertama adalah gerak cervical. Ada upper cervical, ada lower cervical. Ketika dia upper cervical, maka terjadi gerakan fleksi. Fleksi adalah sendi atlanto-occipital joint. Nah, itu adalah condylus occipital akan slide ke arah posterior terhadap facet articularis. Nah, asisnya adalah frontal dan bidangnya adalah sagittal. Lalu ada ekstensi, yaitu adalah ketika condylus occipital slide ke arah anterior terhadap facet articularis. Nah, asisnya adalah frontal, bidangnya juga sagittal. Lalu ada rotasi atlantoaksial, yaitu ketika atlas berputar pada dens atau processus odontoid. Nah, itu bidangnya adalah transversal. Lalu ada lower cervical. Di lower cervical ini terjadi gerakan fleksi juga dan ekstensi. Ketika fleksi, maka yang aktif adalah intervertebral joint. Nah, itu akan mendorong korpus ke anterior dan diskus dia akan ke posterior dan melebar. Sedangkan nucleus pulposus dia akan terdorong ke posterior. Di ini juga terjadi facet, namun facetnya adalah membuka. Jadi ketika kita fleksi dia akan membuka facet. Nah, ketika ekstensi, maka pada intervertebral joint akan mendorong korpus ke posterior. Nah, sedangkan diskus dia akan ke anterior melebar. Nah, sehingga menyebabkan nucleus pulposus ini dia terdorong dia ke anterior. Seperti ini kan, dia terdorong ke anterior. Namun facetnya dia akan menutup. Lalu ada gerakan lateral fleksi baik kiri maupun kanan. Ketika kita fleksi lateral fleksi kiri, maka intervertebral joint akan menyebabkan korpus dia ke kiri. Nah, sedangkan diskus dia akan ke kanan melebar, sehingga menyebabkan nucleus pulposus dia akan ke kanan. Nah, lalu ada gerakan facet. Facetnya adalah dia akan ke kiri dan menutup, sehingga yang ke kanan adalah dia membuka seperti ini. Dan untuk yang fleksi lateral kanan adalah sebaliknya tadi. Lalu ada gerakan rotasi. Ketika rotasi intervertebral joint dia akan membuat korpus itu berputar. Nah, tapi diskusnya tetap, nucleus pulposusnya juga tetap. Namun annulus fibrosus dia akan mengikuti arah rotasi. Nah, facetnya dia juga akan membuka, kanan antara kiri dia tetap membuka. Lalu ada gerakan torakal. Ketika fleksi dia akan menambah kurva kifus. Nukleus akan terdorong ke posterior dan pengepisan rongga dada. Ketika ekstensi dia justru akan mengurangi kurva pengembangan rongga dada dan pembatasan gerak oleh penekanan facet dan processus venosus. Lalu ada fleksi lateral, yaitu akan terjadi rotasi kontrol, yaitu tampak ribam pada skoliosis, terjadi penyempitan foramen dan penekanan facet, serta pengecilan rongga dada humulan. Lalu ada gerakan rotasi, yaitu akan menyebabkan gapping intervertebra kontralat dan penekanan costovertebra humulan dan gerakan costrotransversal sternal. Lalu ada gerakan pernafasan. Ketika gerakan pernafasan itu intinya dia adalah gerakan diafragma dan interkostal. Lanjut pada gerakan diskus. Nah, gerakan diskus ini ada gerakan fleksi, ekstensi, fleksi lateral kiri, lateral kanan, dan rotasi. Ketika dia fleksi, maka pada bagian anterior akan terjadi tekanan sehingga posterior akan melebar. Sedangkan ketika ekstensi, maka pada bagian posterior dia akan tertekan dan pada bagian depan akan dia melebar. Nah, otot-otot fleksi ini adalah otot-otot abdomen, sedangkan otot-otot ekstensi adalah erector spine. Nah, ketika fleksi lateral kiri, yang kiri akan menyempit, yang kanan akan melebar, sehingga annulus fibrosus dia akan terdorong ke kanan. Nah, ini berbeda dengan ketika kita ke kiri seperti ini. Maka yang bagian kanan dia akan menyempit dan bagian kiri dia akan melebar, sehingga annulus fibrosus bagian kiri dia akan keluar di bagian kiri. Nah, otot-ototnya yang menggerakkan fleksi lateral kanan kiri ini adalah satu sisi erector spine. Nah, misalkan dia yang bergerak adalah bagian kanan, maka yang bergerak adalah erector spine bagian kanan ketika fleksi kanan seperti ini. Nah, sedangkan fleksi lateral kiri dia yang bergerak adalah sisi erector spine bagian kiri. Nah, seperti itu. Lalu ada rotasi, yaitu ketika diskusnya ini tetap dia. Nah, otot-otot yang bekerja adalah seperti obliquus internus, obliquus externus, dan spinalis thoracis gitu. Lalu ada gerakan toraks. Jadi ketika inspirasi, sendi costotransversalis ini dan costovertebralis ini dia akan bergerak upward. Nah, dia akan terangkat. Sehingga coste dia akan elevasi. Nah, lalu sendi sternum dia juga akan upward, akan naik dia sternumnya. Nah,
Hal ini menyebabkan kavitas torakis akan melebar dan angulus infrasternalis dia juga akan melebar. Nah, ketika itu dia akan menyebabkan intercostalis akan mengangkat sternum sehingga diameter pada anterior dan posterior rongga ini tuh akan melebar. Nah, sehingga diafragma akan meninggikan bagian dada ini sehingga udara masuk. Nah, seperti itu. Sedangkan ketika kita expirasi itu adalah gerakan pasif, yaitu ketika costae kembali ke posisi semula, diameter toraks kembali menyempit dan paru-paru, jaringan paru-paru ini dia akan mengempis kembali. Nah, seperti itu.